Guys, Sumatera baru saja mengalami blackout ya, atau gelap gulita begitu. PLN mengumumkan bahwa mereka belum mengetahui apa penyebab SUTT ya. Artinya adalah gangguan jaringan ya, yang mereka katakan adalah penyebabnya akibat frekuensi gitu, gangguan frekuensi itu, dan mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Itu yang menyebabkan mereka bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi begitu. Nah, jadi bayangkan seluruh Sumatera mengalami gelap gulita ya, bukan hanya di satu kota tapi seluruhnya gitu. Listrik padam, internet lumpuh, semua begitu. Nah, jadi di tengah kebingungan ini saya ingin memberitahukan ya, sebenarnya setengah tahun yang lalu saya telah memprediksinya akan terjadi ya. Jika Anda menonton video saya yang beberapa waktu yang lalu, di mana saya membuat video mengenai cyber attack begitu. Hanya saja mungkin banyak orang tidak memperhatikannya dan menyebutnya sebagai teori konspirasi begitu. Tapi ya silakan saja ya, jika disebut teori konspirasi begitu. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan itu sekarang terjadi kan begitu. Terjadi cyber attack gitu, atau serangan cyber gitu. Jadi jika Anda mencari video saya beberapa bulan yang lalu ya, sekitar setengah tahun lalu, saya katakan sana bahwa akan terjadi serangan cyber ya, atau cyber attack yang akan membuat jaringan listrik dan internet lumpuh ya, atau disebut dengan grid off begitu. Dan penyebabnya adalah EMP ya, EMP atau electromagnetic pulse gitu. Dan jadi hal seperti ini guys, ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai ya gitu, karena hal seperti ini erat kaitannya dengan Great Reset begitu. Jadi sebaiknya amankan dulu ya uang Anda dari bank untuk sementara waktu ya. Jika Anda punya simpanan di bank, sebaiknya Anda tarik dulu begitu ya. Anda sisakan sedikit saja gitu. Ini untuk berjaga-jaga. Siapa tahu bank sedang melakukan riset ya, dimana mereka akan memperlakukan sebuah sistem yang baru, sehingga orang-orang yang belum menarik uangnya dari bank, mereka terpaksa harus mengikuti sistem yang baru berbasis biometrik begitu kan, untuk bisa menggunakan uangnya kembali gitu. Jadi sebaiknya diamankan dulu begitu. Lalu kemudian disinilah saya mendukung ya satelit internet Starlink milik Elon Musk begitu. Jika banyak orang yang mengkritik satelit Starlinknya, internet Starlinknya Elon Musk, saya justru lebih condong mendukung gitu, karena dalam situasi-situasi seperti ini kita membutuhkan internet alternatif ya gitu, internet alternatif, karena memang terbukti ya dalam beberapa kasus ya, misalnya seperti perang gitu kan, perang di Ukraina, di mana Rusia memutus internet Ukraina begitu kan, sehingga pemerintahannya lumpuh gitu. Karena yang namanya pemerintahan guys, untuk bisa sampai komando ke seluruh pelosok negeri, itu tentu harus ada internet gitu. Tanpa ada internet, kita kembali ke zaman batu begitu ya. Dan juga menjalankan pembangkit energi ya, juga bisnis perusahaan, semuanya menggunakan internet gitu, membutuhkan jaringan internet. Jadi bayangkan jika semuanya itu yang telah bergantung kepada internet tiba-tiba lumpuh, wah mengerikan sekali gitu. Jadi sudah kita membutuhkan internet setidaknya alternatif ya, Starlink begitu. Jadi ketika Rusia memutus internetnya Ukraina, kemudian Presiden Ukraina meminta bantuan kepada Elon Musk untuk mengirimkan Starlink gitu, sehingga negara itu bisa kembali beroperasi dengan normal begitu, dan juga bisa mengirim pesan ke dunia luar begitu. Nah, lalu kemudian itu ya,
selain untuk kebutuhan mendadak ya. Kemudian alasan kedua kenapa saya mendukung Starlink adalah karena dia sangat mementingkan menghormati privasi ya. Starlink itu menghormati privasi gitu. Tidak seperti internet kita kan, misalnya Telkomsel atau yang lain tuh dia harus pakai KTP asli kan, atau KK gitu. Itu kan bahaya sekali. Itu kan harus disembunyikan, nggak boleh sembarangan diberikan begitu. Apalagi yang namanya di dunia internet kan adalah sebuah kebodohan ya jika memberikan data asli gitu. Itu sangat berbahaya sekali gitu. Jangan dulu misalnya ini seluruh identitas kita kan, keuangan, perbankan kan itu semua terhubung dengan data, semua data asli begitu. Belum lagi ancaman dari polisi cyber gitu ya, dimana mereka mengintip para user gitu, user internet gitu, karena mereka ditunjukkan kan data kita begitu. Artinya keselamatan kita terancam oleh polisi cyber yang mengintip semua aktivitas kita sewaktu-waktu, mengintai kita. Jika kita berinternet diintip oleh polisi cyber, ya matilah kebebasan kita, kemerdekaan kita, demokrasi akan mati gitu. Bagaimana kita bisa berpendapat, bersuara jika kita diintai gitu? Sewaktu-waktu polisi cyber atau intel bisa datang ke rumah kita gitu, karena ada semua kita berikan gitu. Artinya data kita menjadi sangat rawan sekali gitu. Data kita justru lebih berbahaya jikalau kita berikan kepada penguasa lokal ketimbang penguasa luar begitu. Gitu. Karena polisi lokal lebih cepat menangkap daripada polisi luar kan begitu. Istilahnya begitu ya. Tentu lebih berbahaya penguasa lokal ya, itu udah pasti gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi sebaiknya Anda amankan dulu aset Anda ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, saya tadi lupa ya apakah sudah saya terangkan apa belum ya. Jadi apa yang menyebabkan cyber attack tadi atau serangan cyber tadi yang menyebabkan jaringan listrik dan internet mengalami grid off atau lumpuh, itu adalah EMP ya, atau electromagnetic pulse gitu. Nah, EMP ini sendiri penyebabnya sebenarnya ada beberapa ya, tapi yang paling dekat ada 3 ya. Yang pertama adalah serangan UFO ya, sebab UFO itu saat ini sudah sudah marak sekali begitu kan. Bahkan ada beberapa video ya di negara mana ya, UFO-nya menembakkan frekuensi ya, senjata frekuensi yang membuat listriknya padam seketika gitu. Itu ada sudah banyak rekamannya begitu ya. Jadi UFO itu memiliki teknologi canggih ya, dengan menggunakan frekuensi begitu. Jadi frekuensi itu adalah senjata yang sangat berbahaya ya. Frekuensi bukan saja bisa merusak tubuh manusia, melumpuhkan tubuh manusia, tetapi juga bisa merusak jaringan ya, jaringan internet dan listrik begitu. Lalu kemudian penyebab kedua yang bisa terjadi adalah CERN ya, tumbukan CERN. Tumbukan CERN itu bukan saja bisa membuat bumi retak, membuka portal, menciptakan gempa dahsyat dan hal-hal buruk lainnya, tetapi juga tentu sangat mudah sekali ya menghancurkan jaringan ya, baik jaringan listrik maupun internet. Lalu yang ketiga adalah HARP ya, senjata HARP. Semua berhubungan dengan frekuensi ya gitu. Jadi itu ya, bagi orang-orang yang menyebut ini semua adalah teori konspirasi halu ya, sekarang Anda harus mulai berpikir ya, sebenarnya siapa yang benar, atau mungkin kalian itu yang terlalu bodoh gitu menyebab orang lain teori konspirasi halu, karena Anda terlalu tidak mengerti apa-apa ya, Anda terlalu percaya kepada media mainstream ya, sehingga Anda tidak bisa berpikir gitu. Jadi begitu ya, sekarang kita harus mulai berpikir ya, jangan lagi ada istilah teori konspirasi halu, kita harus mulai berjaga-jaga. So, thanks for watching.